Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini ada sebuah alat ukur namanya sketmat. Orang mengatakan sketmat, kadang juga ada yang mengatakan segmat, ada yang mengatakan jangka sorong ya. Jangka sorong yang saya pegang ini dia mampu mengukur sampai dengan 150 ya, 150 mm. Bagian-bagian yang ada di jangka sorong ini pengunci, kemudian ini untuk menggeser. Saya fokuskan dulu seperti ini. Dia bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam, luar ya, atau panjang, lebar. Terus kemudian dia juga bisa mengukur untuk kedalaman. Jadi fungsinya ini ada 3. Di samping dia bisa mengukur kedalaman, apabila ini kita geser ke sini, dia juga bisa mengukur ini. Oke. Contoh penggunaan dari alat ukur ini, segmat ini seperti ini. Kemudian kalau dalam berarti seperti ini. Kita masukkan begini. Oke, kita masukkan. Kemudian kalau mengukur kedalaman seperti ini. Ini. Kemudian kita baca. Kita juga bisa menggunakan yang bagian sebelah sini, sama, karena ini dia harus presisi, benar-benar sama. Jadi dicek dulu kalau misalnya mau menggunakan yang sebelah sini untuk mengukur, dicek dulu ini kerataannya apakah ada sudah rusak atau bagaimana. Kalau sudah rusak pasti nanti dia nggak bisa dipakai untuk mengukur yang bagus. Jadi seperti ini nanti. Oke, kita pakai ini. Nah, ini contoh misalnya ini seperti ini. Maka kita juga bisa membaca ini. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur dengan menggunakan segmat ini. Ya. Seperti ini bisa. Kemudian kita baca. Oke, lanjut dengan cara membaca alat ukur ini. Saya fokuskan dulu. Kalau kita perhatikan ketelitian yang ada di sini 0,02. Ada alat ukur yang ketelitiannya 0,05. Alat ukur ini nanti belakang komanya, desimalnya itu pasti genap ya. Kalau yang 0,05 ya bisa genap, bisa ganjil. Tapi kalau ini pasti genap, karena dia 0,02. Genap itu contoh misalnya 3,02, 3,04, 3,08. Tapi kalau yang ganjil itu contoh misalnya desimal belakangnya 3,25, 3, sekian dan seperti itu. Jadi berbeda nanti. Di bawah sini ini milimeter yang sering kita gunakan. Kalau ini inci tidak saya bahas. Yang akan saya bahas di ini milimeter, karena kita sering menggunakan yang ini saja. Jarang kita menggunakan yang inci untuk saat ini. Oke. Diperhatikan skala utama, kemudian ini skala nonius. Namanya ini skala utama, yang besar-besar ini ada angka 0, 10, 20 dan seterusnya. Ini namanya skala utama, kemudian nonius. Sebelum kita gunakan, di samping kita mengecek kerataannya ini, kerataan satu ini, kemudian kerataannya ini, ya, kerataannya ini persis harusnya. Kalau tidak persis berarti nanti ada satu bagian yang tidak bisa kita gunakan. Contoh misalnya ini tidak sama, itu maka ukur kedalamannya tidak bisa dipakai.
Contoh lagi misalnya yang sebelah sini dia sudah bocel-bocel, maka nggak bisa dipakai. Untuk pengukuran yang teliti, sama dengan yang sebelah sini, sama dengan yang ini. Kemudian dicek lagi yang berikutnya, yang paling penting itu alat ukur ya. Nolnya ini dia harus sama dengan nolnya ini. Ketika ini dimentokkan seperti ini, dia tidak sama nolnya ini, maka nanti hasilnya pasti meleset, nggak bisa dipakai. Artinya alat ukur tersebut sudah rusak ya. Tapi kalau dipakai ukur yang nggak presisi ya nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kalau untuk alat ukur yang presisi sesuai dengan fungsinya ini, batas ketelitiannya sampai sekian, ya semuanya harus kondisi sip. Kalau kondisinya tidak sip ya hasilnya nanti pasti salah. Oke, lanjut ke cara mengukur. Cara mengukur, saya fokuskan dulu seperti ini. Ini sama ya, angka 0 di sini dengan angka 10 di sini dia harus sama. Artinya 1 mili ini, satu dari ini, satu strip ini, dilihat yang atas, satu strip seperti ini nanti dia akan dibagi dengan sejumlah baris ini. Oke. Untuk memahami ini agar lebih cepat dalam kita membaca, saya contohkan misalnya ini dari angka 0 sampai ke 10, tengah-tengahnya pasti di sini. Ini kita bermain ya dari dasar dulu. Jadi 10 ini kalau kita bayangkan ini adalah satu bagian garis ini sampai dengan sini, maka di sini pasti tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya adalah angka 5. Oke, kita perhatikan ini lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, pasti itu angka 5. Apabila dia berada di setengah bawah, maka dia pasti di bawah 5. Setengah atas pasti dia berada di atas angka 5. Pengertian ini penting agar nanti kita cepat membaca di sini, di nonius ini ya. Setengah bawah kita cari di sini, setengah atas kita cari di sini agar lebih cepat. Contoh misalnya untuk pengukuran yang teliti dari 1 mili sekian, sebelumnya kamu pahami ini. Satu baris ini dilihat, ini pertemuan titik ini dengan sebelahnya seperti ini, maka ini sampai ke sini adalah 1 mili. Tadi pengertiannya setengah bawah berarti dia dicari di angka di bawah 5. Setengah atas dia dicari di angka di atas ini. Contoh ini, kalau diperhatikan, kita bayangkan tengah-tengahnya ada garis, maka dia berada di setengah atas. Tapi kalau seperti ini diperhatikan agak sebentar, itu apa namanya, fokuskan, kira-kira masih mampu enggak? Oh ya, oke, masih mampu ya. Jadi pergeserannya ini diperhatikan garis ini, 0 ke garis strip pertama ini adalah 1 mili. Kalau kita taruh di atas begini, berarti kan setengah atas. Kalau ini berarti setengah bawah. Setengah bawah berarti kita cari di angka 5 ke bawah. Nah ini kan pasti ada yang persis garisnya. Kalau misalnya kita geser begini, ini berarti setengah atas ya. Berarti pasti di atas angka 5. Jadi kita nggak perlu mengurutkan dari sini ya. Pokoknya dilihat di sini, oh berarti ini setengah bawah, setengah atas. Oke. Contoh praktek. Ngawur seperti ini. Saya geser seperti ini. Oke. 40, 1, 2, 3 strip. Tapi dia tidak persis. Oke, tidak persis seperti ini. Karena dia berada di setengah bawah, kita cari yang persis di sebelah sini. Nah ini yang persis itu kan ini, sekitar ini ya. Bisa di angka 2 atau di bawahnya ini, di angka 1 atau yang sebelah sini.
ini, garis yang ini atau garis yang ini. Kalau kita membaca garis yang ini ya bisa, berarti 4 ditambah 1 2 3 43,1 karena persis ya. Tapi kalau misalnya kita agak geser ke sini dikit, nah seperti ini, ini angka 1 ini tidak persis sama, tapi yang persis sama itu ini ya, garis yang ini. Kita perhatikan 1 2 3 4 garis, berarti 43, kemudian ditambah dengan 1 2 3 4 garis ini apabila di bawah angka yang tertera di sini dia dikalikan dengan 0,02. Berarti cara bacanya 43,04 ini dikalikan dengan 0,02, berarti 0,08. Berarti di sini ukurannya adalah 43,08. 8-nya didapat dari angka 4 garis ini dikalikan dengan batas ketelitiannya 0,02. Contoh lagi, misalnya begini. Oke, kita perhatikan dia berada di setengah atas, berarti kita cari nanti di angka 5 ke atas. 5 ditambah dengan 2 baris berarti 7. Kita tinggal cari setengah atasnya, 7 mili, koma. Nah, dicari di angka atasnya ini. Angka yang garis yang paling lurus itu adalah garis ini. Perhatikan 8 1 2 ya. Berarti cara membacanya 7,8, yang 2 baris ini 1 2 ini dikalikan dengan 0,02, berarti 0,04 karena 2 baris ya, karena 2 baris. Jadi cara bacanya Bapak ulangi lagi, 7,84. 4-nya didapat dari 2 baris dikalikan dengan 0,02. Oke, Bapak kasih contoh lagi, 1 kali lagi. Contoh misalnya seperti ini, dikancing, dilihat 10 15 16 17. Oke, ini garis nolnya ini ada di setengah bawah, berarti dia ada di angka 5 ke bawah. Perhatikan 12, cari yang paling lurus. Yang paling lurus itu kita bisa mengatakan ini ya, baris yang ini ya, baris yang ini yang paling lurus ini. Ya meleseto ya duidik ya, 3 kemudian 1 strip. Berarti cara bacanya 10 15 16 17, 3 ditambah dengan 1 ini dikalikan dengan 0,02. 1 strip dikalikan 0,02 berarti 17,32. Oke, semoga bisa dipahami dari alat ukur ini. Dan kalau kita sering berlatih membaca, insya Allah nanti cepet, jadi nggak kelamaan welek garis ngono ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.